Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Ya, kurang lebih 2 minggu kita nggak upload video ya bro ya. Nah, pada kesempatan kita di video kali ini sesuai pada thumbnail, saya itu ingin menjawab pertanyaan dari beberapa orang teman-teman kita ya, atau dari subscriber kita, entah dia chat langsung di WA, di Telegram, komen di YouTube, di Instagram. Pertanyaannya itu sangat membuat saya risih ya, karena pertanyaannya seperti ini, Bang, bisa ndak ngukur desibel HP pakai aplikasi? Ya kan, Bang, bagaimana cara kita menentukan volume kita? Ya seperti itu. Itu pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar dan membuat saya agak pusing juga menjawabnya sebenarnya sih. Saya agak risih karena mau merekomendasikan suara itu atau volume atau desibelnya itu sulit juga. Karena beda ampli, beda tweeter, beda panjang kabel itu sudah mempengaruhi bro. Jadi sangat mempengaruhi. Apalagi ada pertanyaan yang mengatakan bahwa bisa ndak kita pakai aplikasi yang banyak di Play Store ya, atau di App Store dan lain sebagainya. Itu kan banyak aplikasi pengukur desibel. Mereka bertanya bisa ndak pakai itu? Jawabannya bisa. Siapa bilang ndak bisa? Bisa. Cuman tingkat keakuratannya itu berbeda, bisa jadi tidak sama. Karena teman-teman ya, mikrofon handphone ini tidak dirancang khusus untuk mengontrol atau mengukur desibel. Tidak. Desibel itu ya tekanan volume yang dikeluarkan ya, kurang lebih seperti itulah. Saya tidak terlalu paham, intinya mengertilah teman-teman. Desibel itu volume yang dikeluarkan atau besar kecilnya suara yang dikeluarkan ya, bukan frekuensi juga. Intinya desibel lah bahasa ininya. Nah, kalau handphone, ya ini hanya pakai mikrofon standar bro ya. Bisa dibilang hanya sebagai alat media kita untuk berbicara ke lawan kita, menelpon seperti itu. Jadi bukan digunakan sebagai alat ukur. Jadi kalau mau tanya bisa atau tidak, dia bisa. Cuma kalau mau tes keakuratannya itu mungkin agak sedikit susah ya, karena sensitivitasnya itu tidak sama dengan alatnya. Nah, kali ini kebetulan kita ada alatnya teman-teman ya. Ini dia. Mohon maaf kita nggak di endorse sama Unaiti, kita nggak di endorse. Tapi di sini saya mau menjelaskan ke teman-teman. Daripada teman-teman menggunakan handphone yang tidak tidak difungsikan untuk mengukur desibel. Nah, ini difungsikan untuk mengukur desibel. Bisa didekatkan kameranya, bro. Ya, ini difungsikan untuk mengukur desibel memang teman-teman ya. Nah, kita coba buka. Oke. Seperti ini tampilannya bro. Seperti ini tampilannya ya. Ini baru juga ya, jadi saya tidak mau jelaskan satu persatu juga fungsinya seperti apa, karena mungkin videonya akan lebih panjang lagi. Di sini saya hanya menjelaskan bahwa lebih baik menggunakan alat seperti ini daripada handphone bro. Kalau memang mau menentukan, kalau seperti saya atau beberapa teman-teman konsultan lain, biar nggak pakai kayak gini nggak masalah. Karena mungkin ini kalau saya bicara pribadi ya, saya mungkin sudah hafal tekanan suaranya seperti apa, desibelnya seperti apa. Kalau sudah hafal itu pun saya terus terang itu hanya di suara-suara tertentu juga, suara-suara yang sudah biasa saya dengarkan. Kalau di suara baru saya bingung juga biasanya kan untuk nyari-nyarinya. Nah, makanya ini fungsinya teman-teman ya. Ini jadi untuk teman-teman pemula, terutama pemula ya, atau yang masih mau belajar, yang ingin paham lebih di dunia walet dan masih sangat bingung menentukan tingkat desibelnya atau bingung menyetel volumenya, bisa pakai ini ya. Jadi di sini onnya, coba bro, tinggal di on kan saja seperti ini, kelihatan bro. Nah ya, di sedikit tekan lama. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini lihat, ini bergerak terus. Ini suara saya yang dia lacak teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui berapa desibelnya? Itu tinggal diklik ini saja ya. Nah, di sini dia akan mengukur suara tertingginya di mana. Dia akan berhenti sendiri teman-teman ya. Dia akan berhenti sendiri nantinya. Seperti itulah cara pakainya ya. Nanti ini kan tidak jelas dia. Kalau saya bicara gini kan intonasinya itu berubah-berubah. Jadi ya pasti gini. Nah, ini angka tertingginya di sini 49,1. Dia akan terstop otomatis di situ teman-teman ya. Dia akan terstop, dia akan cari tertingginya berapa. Nah, untuk menggunakan ini juga jangan keliru teman-teman. Jangan langsung dipasang di, atau gini ya, suara utuh, anggap durasinya itu 30 menit. Suara yang kita pakai 30 menit. Jangan teman-teman itu tempelkan ini
di Twitter selama 30 menit pasti capek itu ya. Atau teman-teman mengukurnya itu jaraknya jauh, jadi saya sarankan mengukurnya itu jaraknya berdekatan dengan Twitter ya, anggap ini Twitter ya, didekatkan seperti ini. Namun yang kita pakai itu jangan suara aslinya atau durasi panjangnya yang 30 menit tadi, tapi pakai DNA-nya saja. Jadi usahakan anggap suara kita pakai suara A. Suara A ini kita harus ambil cuitan tertingginya di mana, ya kan? Kita harus menentukan dulu, anggap cuitan tertingginya ini di mana, anggap cuitan tertingginya ini di mana, kita potong sebanyak 2 menit atau 2 menit gitu ya. Kita cari DNA-nya dulu. Nah, DNA-nya itu tadi yang kita ukur. DNA-nya itu yang kita ukur dan kita samakan. Nah, seperti itu cara penggunaannya teman-teman ya. Jadi, kalau mau pakai ini, saya sarankan pakai DNA-nya juga. Mesti ada DNA dari suara yang kita pakai tadi teman-teman ya. Ini kalau teknik saya. Kalau teknik saya nggak tahu teman-teman lain seperti apa ya. Cuman nggak ada salahnya mencoba teknik yang saya terapkan. Jadi jangan hanya pakai terus main aktifkan saja kalau nggak tahu fungsinya seperti apa kan. Kasih aktif tuh, tak aktif ukur gini. Nggak tahu bagaimana ukurannya kan. Apalagi dengan volume suara yang durasinya 30 menit, tentunya akan ketiak itu bisa copot itu kalau gini terus kan. Jadi usahakan ukur di DNA-nya saja, cari suara yang maksudnya suara itu yang suara tingginya lah, cuitan tertinggi dari suara itu. Cara gampangnya itu bisa pakai aplikasi. Sekarang tuh banyak sekali aplikasi di Play Store ya. Banyak sekali aplikasi di Play Store, tinggal masukkan saja suara situ, terus perhatikan diagram ya bro ya, apa diagram atau frekuensinya itu kan ada yang turun naik gitu. Mohon maaf kalau keliru ya. Tinggal dilihat mana yang lebih tinggi. Nah, kalau yang lebih tinggi tadi itu yang teman-teman potong, terus itu yang dijadikan standar ukurannya teman-teman. Itu yang dijadikan standar ukurannya. Jadi satu kali ukur untuk semuanya seperti itu. Jadi setiap suara yang kita pakai mesti ada DNA-nya terlebih dahulu kalau kita mau pakai ini ya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, pasti hanya mengandalkan telinga saja karena sudah mungkin bisa dibilang pekalah atau sudah terbiasa dengan desibel yang seperti itu. Jadi nggak perlu pakai ini, cuman ini hanya sekedar contoh juga. Dan ya ini bukan juga saya sih yang pakai, paling teman juga yang pakai, dan saya sangat merekomendasikan alat ini juga ya. Ini baru daripada teman-teman memakai handphone yang mikrofonnya tidak dirancang khusus buat mengukur desibel. Nah, lebih baik teman-teman pakai ini. Untuk teman-teman pakai ini karena ini sensornya tinggi bro, sensornya tinggi. Ini sudah dilindungi sama Gabus Eva ya, ini pelindung sensornya, jadi aman lah untuk kita pakai, dan suaranya juga yang dia deteksi ini bagus lah. Jadi pakai alat ini daripada pakai handphonenya. Jadi mungkin saya rasa penjelasan saya sesimpel ini saja. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, bukan niat saya menggurui teman-teman atau mengajar teman-teman. Kita sama-sama belajar dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.